Selamat datang kembali di segmen Bekas Berkelas Motovun Indonesia. Kali ini menu kita adalah Vespa Primavera. Kenapa kita ngebahas motor ini? Karena kalau dipikir-pikir, unit bekas dari Vespa Primavera lebih menarik ketimbang unit barunya. Kenapa? Salah satunya adalah faktor harga. Nah, untuk detail lainnya kita simak di video selengkapnya berikut ini. Oke, kita langsung ngomongin harganya. Jadi untuk Vespa Primavera keluaran terbaru, itu sekarang harganya di angka 50,9 juta sampai 53,4 juta on di Jakarta untuk tipe biasa dan juga tipe S. Lalu untuk color vibe yang mana warnanya itu orange biru dan biru orange, itu harganya 60,2 juta on di Jakarta. Nah, kalau kalian beli Vespa Primavera dengan status bekas, itu harganya bisa jauh lebih hemat ketimbang harga barunya. Makanya saya menyebutkan kalau motor ini unit bekasnya menarik banget buat diincar. Nah, sebagai contoh untuk Primavera keluaran tahun 2021, itu harganya udah bermain di kisaran 41 sampai 47 jutaan. Lalu Primavera keluaran tahun 2022 itu di angka 42 sampai 48 jutaan, dan di tahun 2023 itu di kisaran 45 sampai 49 jutaan. Nah, kalau kalian ketemu yang Color Vibe tahun 2003 kan itu motor di launching, itu harganya di sekitar 54 jutaan. Jadi memang selisih harga baru dengan harga bekasnya tuh lumayan menarik banget. Sisa budget beli unit baru itu bisa kalian beli buat aksesoris ataupun part-part modifikasinya. Nah, kita akan ngebahas 5 alasan kenapa Primavera bekas ini menarik buat kalian miliki. Alasan yang pertama tentu aja desainnya, karena Vespa Primavera ini seperti model-model Vespa pada umumnya, perubahan desainnya itu tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Jadi tahun 2021 sampai tahun 2024 pun modelnya masih mirip-mirip. Jadi kalau kalian beli Primavera bekas tahun 2021 misalkan, dengan tahun 2023 ataupun 2024, bentuknya tuh nggak jauh beda. Ya beda-beda pun paling tipis-tipis aja, kayak biasanya tuh kayak di paduan warnanya, lalu desain peleknya, lalu list bodinya juga biasanya ada berbeda. Sementara untuk fitur-fitur itu masih relatif mirip. Jadi walaupun beli motor bekas, tapi kesan barunya itu masih dapet banget gitu. Jadi nggak kelihatan motor tua-tua banget. Nah, kalau untuk desain, pastinya Primavera ini memang banyak disukai sama anak-anak muda, mau cewek ataupun cowok, karena ini bisa dibilang salah satu motor idaman, motor impian anak-anak muda saat ini. Selain ya motor-motor metik Jepang kayak Aerox ataupun Vario, Vespa masih jadi kasta tertinggi motor yang ingin dipunyai sama anak-anak muda. Desainnya memang ikonik banget, legendaris. Dia untuk Primavera ini dia punya lampu depan bulat. Dan untuk tahun 2019 ke atas, Primavera sudah pakai lampu depan LED. Lalu bagian depannya dia ada LED DRL juga yang menyatu dengan lampu sen, walaupun lampu sennya masih pakai bohlam. Nah, untuk kebetulan untuk yang Primavera yang kita review ini adalah Primavera S, yang mana dia dibuat lebih sporty ketimbang Primavera yang reguler. Jadi dia punya ornamen warna yang mencolok, misalkan di kisi-kisi depan ini di bagian dasinya atau lubang klakson, lalu ada stiker warna orange juga di pelek, dan yang menarik adalah di bodi belakang dia ada striping yang menyala nih, orange, ungu, warna magenta juga. Jadi warnanya itu mencolok banget di warna bodinya yang apa ya, kayak abu-abu gitu ya, abu-abu tapi agak ke coklat-coklat dikit. Menarik banget tampilannya. Lain-lainnya masih relatif sama. Di bagian belakang ini juga sama seperti Vespa Sprint ya, dari tengah ke belakang ini joknya lebar dengan bagian depan yang menyempit supaya lebih memudahkan pengendara untuk berpijak kalau lagi berhenti. Behelnya warna hitam, lampu belakangnya kotak, cuma kalau dinyalain dia modelnya itu model ring bulat gitu, seperti tapal kuda. Ini keren, walaupun untuk lampu remnya itu masih bohlam dan itu menyala di bagian tengah. Lalu untuk lampu sen belakang bentuk vertikal dan ini masih pakai bohlam seperti biasa, dan begitu juga dengan lampu plat nomor belakang yang masih pakai bohlam juga. Jadi keseluruhan desain dari Vespa Primavera ini kesan elegan dan premium memang dapat banget. Alasan yang kedua, dia punya mesin yang cukup responsif teman-teman, terutama buat dipakai di kemacetan ya, ataupun di dalam kota yang lalu lintasnya itu cenderung padat. Karena gasnya ini tuh sensitif banget, jadi buka dikit tuh motor langsung narik. Makanya hati-hati kalau kalian baru pertama kali naik Vespa, terutama yang Primavera ataupun yang Sprint, kalau mesinnya dalam kondisi sehat itu jenggat banget rasanya. Jadi
kudu adaptasi dulu ya untuk mengenali karakter dari mesinnya dan juga mengenali karakter dari buka tutup gasnya. Karena ini agak enteng sebenarnya tuas gasnya nih. Jadi harus hati-hati banget. Angkatan awalnya memang enteng, cuman karakter mesinnya ini cenderung untuk di putaran bawah sampai menengah aja. Sementara di tengah sampai atas ya cenderung sosok lah. 150 cc lumayan bertenaga, cuman memang nggak yang agresif banget di putaran atasnya ya. Motor seperti ini memang kecenderungan buat dipakai jalan-jalan santai ya, dalam kota ataupun ngisi waktu liburan di akhir pekan atau cuti bersama gitu kan. Karena kalau saya merasakan kecepatan paling enak buat menikmati Vespa itu adalah di antara 60 sampai 80 km per jam aja. Itu vibrasi mesinnya minim, stangnya juga nggak ada getaran sama sekali, halus, suara mesinnya nggak kedengeran malah karena lebih berisik anginnya gitu. Dan kalau ngomongin spek mesinnya, dia pakai teknologi iGet Italian Green Technology. Ya istilahnya itulah. Dia kapasitas mesinnya 154,8 cc atau 155 cc ya. Kayak NMAX sih. Bedanya dia SOHC dengan 3 katup, lalu pakai pendingin udara. Jadi mesin ini masih pakai kipas mesin di sebelah kanan. Dengan tenaga maksimal itu 11,8 PS pada putaran mesin di 7.500 RPM dengan torsi puncaknya itu di 22 Nm pada putaran mesin 5.000 RPM. Di 5.000 RPM dapat torsi puncak itu lumayan banget sih. Makanya buat dalam kota memang asik sih. Dan kalau untuk ngomongin konsumsi bahan bakar, jadi teman kita dulu Adit juga sempat ngetes Primavera dengan spek mesin yang sama. Dia pakai dalam kota dan juga touring ke Bandung. Jadi untuk hasil dalam kota itu konsumsi bahan bakarnya di angka 32,2 km per 1 liter. Kemudian kalau dipakai di luar kota dengan kecepatan konstan pastinya, dengan speed yang seperti saya sebutkan tadi di 60-80 km per jam, raihan konsumsi bahan bakarnya itu di angka 41,1 km per 1 liter bahan bakar. Jadi lumayan irit lah kalau buat dalam kota ya wajar lah ya, mesin 155 cc. Lalu untuk di luar kota dapat angka 41-an. Itu juga oke banget sih. Alasan yang ketiga, karena motor ini dipakai untuk aktivitas harian gitu ya. Jadi untuk urusan akomodasi ini sebenarnya cukupan banget, mau dipakai oleh cowok ataupun cewek. Karena kalau dilihat-lihat dari bagian bawah setang ini udah ada konsol khas Vespa gitu ya. Glove box tapi ukurannya juga lumayan gede, mirip kayak Honda Stylo. Maksudnya Honda Stylo yang mirip kayak Vespa gitu. Karena desain glove box di depan yang lumayan besar ini, inspirasi awal justru dari Vespa kan, dari Vespa zaman 2 tak udah ada glove box yang besar. Nah, di Primavera itu masih ada dan itu fungsinya macam-macam. Bukanya tinggal dorong kunci kontak ke dalam gini. Nah, oke. Jadi di sisi kanan itu ada sikring dan juga ada ini dalam sini mungkin ECU atau apa saya kurang paham. Nah, di sebelah kirinya ini bisa kalian manfaatkan untuk bawa barang-barang kecil ataupun menyimpan sarung tangan, dompet, ya barang-barang kecil lah. Bisa masuk ke dalam sini dan ini lumayan lega, bahkan handphone aja juga bisa masuk dengan mudah. Karena di sini juga ada power outlet. Jadi kalau kalian ngecas handphone pun bisa. Handphonenya taruh di sini, kan? Power outletnya di sini nih. Nah, ini tipe power outletnya adalah pakai tipe USB A. Jadi kalian tinggal beli kabel tambahan aja buat ngecas handphone, gitu. Nah, di area sebelah kiri ini juga ada tuas pengungkit. Yang mana tuas ini berfungsi untuk membuka jok. Jadi ketika akinya soak, nggak bisa membuka pakai tombol elektrik di sini, tinggal tarik tuasnya aja. Nah, begitu. Ini bagasi depan ya. Lalu jangan lupa dia juga punya gantungan barang yang ngumpet nih. Jadi buat gantungin tote bag buat cewek-cewek ini bisa banget nih. Ya, ini dia. Nah, ini lumayan panjang. Cuman kalau saya makainya talinya digantungin di sini. Gantungannya kalian sambil masukin lagi, jadi talinya akan kejepit, tote bag kalian nggak akan kemana-mana, nggak akan jatuh, jadi lebih aman, lebih safety. Kalau kalian aktivitasnya banyak itu seharian gitu ya, mungkin kalau paginya sekolah atau kuliah, lalu lanjut eskul, les bahasa Inggris, bimbel, les Mandarin segala macem, malamnya berenang, wah bisa masukin barang-barang itu di dalam bagasi. Ini nih bagasinya saya isi dengan jas hujan, ada sarung tangan juga, ada bon balaklava sama sarung helm. Dan bagasinya juga bisa muat helm dengan barang-barang yang saya sebutkan tadi, masukin ke dalam helmnya. Lalu bisa juga jas hujannya digantungin di gantungan barang tadi di depan itu. Nah, helm masuk sini, tutup. Tarah. Jadi sebenarnya untuk akomodasi ini Vespa Primavera juga mumpuni banget buat dipakai harian, aktivitas dari pagi, sore sampai malam. Ini cocok lah. Cuman yang jadi catatan, kalian jangan menyimpan barang-barang elektronik di bagasinya. Mungkin bisa handphone ataupun power bank. Itu jangan deh, karena ini lumayan panas. Tuh,
Bagasinya tepat banget di atas mesin, dan di bawah bagasinya juga nggak ada peredam panasnya. Jadi suhu panas mesin tuh ngerembet banget ke area bagasi. Hal menarik berikutnya dari Vespa Primavera bekas, fiturnya nggak jauh berbeda ketimbang motor-motor yang ukuran terbaru ataupun tahun mudanya. Jadi sebenarnya fiturnya juga cukup oke, nggak yang overspec banget fitur, tapi juga yang minim-minim fitur banget lah. Kita mulai dari bagian lampu-lampu, dia depan dan belakang sudah LED, lalu dia juga punya LED RL, kemudian untuk lampu sen masih bohlam. Lanjut speedometer, dia masih pakai speedometer paduan analog dan digital, belum yang full TFT seperti Sprint ataupun Vespa Electrica ya, yang TFT. Dia masih pakai analog digital dengan pendukung kecepatan jarum berlatar dengan tulisan putih dan latar warna biru, dan di bawahnya adalah layar digital yang menunjukkan informasi bahan bakar atau fuel meter. Lalu bisa diganti-ganti, dia menjadi odometer, trip A, trip B, lalu balik lagi ke odometer, dan di bawahnya itu adalah jam digital. Indikator-indikator lainnya, dia ada indikator ABS yang selalu kedip-kedip kalau motor berhenti ataupun motor berjalan pelan gitu. Lalu indikator tekanan oli, indikator immobilizer, indikator lampu sen, dan juga indikator bensin. Kalau bensin udah tiris dia akan nyala. Seperti itu. Nah, di area setang ini standar ya sebenarnya. Ada sebelah kiri ada switch untuk lampu dekat dan lampu jauh, tapi asiknya di situ sudah ada passing lamp. Cara tinggal dorong ke kanan aja. Nah, itu udah passing lamp. Kalau kalian mau aktifin lampu jauhnya aja, tinggal geser yang ke kiri gitu. Nah, bawahnya ada lampu sen kiri kanan dengan tombol untuk mematikan lampu sen di bagian tengah. Paling bawah ada klakson. Di sisi kanan ini switch untuk lampu utama. Jadi ingat, motor ini belum AHO atau automatic headlamp on. Jadi jangan lupa lampunya dinyalain terus kalau kalian mau pakai motornya. Cuman kalau saran saya, mending tombolnya langsung diposisikan ke yang paling kanan aja. Jadi begitu motor nyala, lampunya juga langsung hidup. Nah, di bawahnya ada tombol mode untuk mengubah informasi di layar speedometernya yang kecil ini. Dan di bagian bawah adalah tombol starter. Nah, ini starternya masih pakai starter dinamo ya, belum yang starter halus. Di bawah setang dia ada kunci kontak. Kunci kontaknya khas Vespa, masih seperti ini. Anak kuncinya bentuknya unik dan ini sudah immobilizer. Jadi masih safety ya, walaupun bentuk kuncinya mungkin dibilang kayak kunci lemari ya, motor jadul. Tapi dia sudah immobilizer, jadi cukup canggih dan aman dari maling ya, mudah-mudahan. Lalu di tengah ada tombol elektrik untuk membuka jok. Nah, ini bunyinya nih, denger gak? Asik, kayak DJ ya. Itu buat membuka jok. Kalau akinya tekor ya tadi saya sebutkan pakai tuas yang letaknya ada di dalam konsol depan. Lain-lainnya dia sudah pakai rem ABS single channel, jadi motor ini hanya rem depannya aja yang ABS, dan ABS-nya juga cukup sensitif. Cuman enaknya kinerja modul ABS-nya itu terasa halus, cuman ada bunyi geret-geret aja kalau ABS-nya aktif, karena dia pakai rem belakang juga masih pakai tromol gitu. Suspensi depan dia standar Vespa ya, dia hanya ada di bagian sisi kiri aja. Lalu untuk di bagian suspensi belakang dia pakai suspensi sebelah kiri juga, yang mana suspensi belakang ini ada setelan preloadnya, jadi bisa disesuaikan dengan bobot pengendaranya gitu. Kemudian untuk mendukung aktivitas sehari-hari kalian supaya nggak sering-sering mampir pom bensin gitu ya, tangki bahan bakar ada di belakang sini dengan tutup yang berbahan plastik dan kapasitasnya sekitar 7 liter. Jadi cukupan banget lah ya buat harian ya. Ya kalau isi full tank tiap hari dipakai, paling isi 3 hari sekali. Alasan kelima kenapa Vespa Primavera bekas ini menarik adalah entah kenapa motor ini enak banget dinaikin ya. Walaupun memang ya yang nyaman banget, kayak mungkin kalian naik Honda Goldwing gitu kan, kayak joknya kayak sofa gitu. Tapi motor ini dipakai berkendara lama nggak akan cepet pegel di bagian badan. Jadi ini segitiga berkendaranya tuh udah pas banget. Sebelumnya saya udah pernah mengendarai motor ini, Primavera ataupun juga Vespa Sprint ya. Sama aja karena memang beda batok lampu doang gitu kan. Bali Bromo itu nggak ada rasa pegel di badan sih. Capek, cuman capek di bagian bokong karena kelamaan duduk. Sebenarnya di tangan, di badan segala macam, kaki bahkan tidak ada rasa pegal sama sekali. Nah, rasa duduknya tuh seperti ini dia. Untuk area pijakan kaki, ini untuk sepatu berukuran 44 cukup lega hitungannya. Dia masih ada ruang di bagian depan, yang mana kalau lagi cruising santai kalian bisa pakai pijakan kaki depan ini untuk agak-agak selonjoran gitu ya, agak-agak nyantai lah kakinya. Lalu kalian iseng pengen berkendara lebih sigap gitu kan, atau berkendara lebih agresif, posisi kaki kalian juga bisa mundur ke belakang sini. Nah, menginjak bagian deck yang mana area ini untuk pijakan kaki boncenger.
Tuh, jadi bisa lebih agresif nih kan, buat nikung juga lebih enak gitu kan. Kemudian setangnya juga lumayan tinggi teman-teman. Kalau saya bandingkan dengan motor-motor Matic keluaran Jepang ini juga cukup tinggi, tapi dia nggak yang terlalu lebar banget dan juga punya sudut yang lumayan menekuk. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri, tangan saya juga masih relax, pandangan ke depan juga sangat luas, dan yang penting adalah feeling kalau kalian membawa ataupun mengendarai Vespa adalah posisi duduknya itu yang berasa tinggi. Nah ini kadang-kadang menjadi handicap juga nih buat para cewek-cewek yang mengendarai Vespa, karena joknya tuh rasa tinggi, walaupun di bagian ujung jok ini sudah dibuat lebih tirus. Tapi kalau buat saya dengan tinggi badan 172 cm ya masih enak-enak aja gitu kan. Mungkin di bawah 170 agak-agak jinjit sedikit, tapi supaya lebih nyaman ya kalau lagi macet atau berhenti, biar napaknya lebih enak, duduknya bisa majuan lagi. Nah ini lebih enak lagi tuh, gitu teman-teman. Kemudian yang jadi catatan berikutnya adalah karakter suspensinya, yang mana kalau untuk penggunaan harian ini rasanya itu cukupan aja, empuk tapi yang nggak berasa empuk banget karena jarak mainnya tuh sangat terbatas. Nih depannya seperti ini, rasanya tuh empuk tapi yang empuknya tuh padat gitu. Nah untuk yang belakang seperti ini. Nah ini suspensi belakang masih setelan bawaan pabrik ya, saya nggak rubah sama sekali. Jadi redamnya memang oke. Dibuat boncengan juga semakin berasa empuknya. Cuman kalau lintasi posisi tidur ataupun lubang jalan yang lumayan dalam, itu hentakannya sangat berasa ke bagian badan karena dia lingkar peleknya cukup kecil. Jadi pakai lingkar pelek cuma 12 inci aja. Jadi kondisi jalan yang jelek-jelek itu berasa banget ke stang dan juga ke badan pengendara. Jadi seperti itu teman-teman, kenapa Vespa Primavera bekas itu menarik banget dimiliki. Desainnya timeless, bahkan gak jauh beda sama keluaran terbarunya di tahun 2024. Lalu fiturnya juga oke, mesinnya juga cukupan buat penggunaan harian. Akomodasinya lega, mampu memenuhi kebutuhan kalian membawa barang buat penggunaan sehari-hari. Udah di konsol depan, ada gantungan bar, dan ada bagasinya juga. Buat cewek dan buat cowok yang aktivitasnya padat banget, ini pas banget motornya. Dan yang paling penting, sisi harga juga lumayan jauh sama harga barunya. Jadi sisa uang itu bisa kalian pakai untuk repair, untuk mungkin diservis-servisin motornya, mesinnya, CVT, atau juga kalau ada sisa lagi bisa buat modif tipis-tipis, mungkin dia ganti behel atau pasang flat screen gitu kan. Jadi ya ini adalah salah satu motor bekas yang menarik banget dimiliki. Jadi kalau kalian ingin meminta Vespa Primavera ke orang tua kalian dengan harga bekas, kayaknya orang tua sih bakal setuju aja ya. Nggak perlu sampai nendang pintu lah buat dibeliin Vespa Primavera. Sekian video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel Motovun Indonesia. Juga ke akun TikTok kita juga di Motovun Indonesia dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.